5 Desember 1950, pendidikan SMA Negeri 1 Kota Cirebon, lulus tahun 1969, Institut Teknologi Bandung, Insinyur Elektronik, lulus tahun 1973, Universitas Prasetya Mulia S2 Bisnis Internasional, lulus tahun 1998, berbagai training dan kursus di bidang teknik, manajemen, dan keuangan di Amerika, Jepang, dan Singapura. Pekerjaan: pendiri dan pemilik grup perusahaan PT Indika Energi Tbk tahun 1985 sampai dengan 2006, Direktur PT Tripatra tahun 2006 sampai dengan 2020, Direktur PT Indika Energi Tbk tahun 2014 sampai dengan 2015, Direktur Utama PT Petrosi Tbk tahun 2020 sampai dengan sekarang, Komisaris Utama di berbagai anak perusahaan PT Indika Energi Tbk. Kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Edi Junaidanu MM untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Dodit Ardian Pancapana, ST-MSc, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nasruddin Najis, Sarjana Hukum, Wali Kota Cirebon. Yang terhormat Ibu Hajah Dr. Randa Eti Herawati, Wakil Wali Kota Cirebon. Kemudian yang terhormat sahabat saya yang hadir di sini, yaitu Bapak Dr. Kardaya Warnika, anggota DPR RI, dan juga yang terhormat sahabat saya Bapak Dev Laksono, anggota DPR RI. Yang terhormat para Sultan Kesepuhan Kecirebonan, Sultan Kesepuhan, Sultan Kanoman, Sultan Keprabonan. Yang terhormat Bapak Danrem Cirebon dan juga Bapak Kapolresta Cirebon. Yang terhormat para bupati dan para ketua DPRD sewilayah Ciayu, Majakuning, dan Jawa Barat. Yang terhormat para mantan wali kota Cirebon dan mantan pimpinan DPRD Kota Cirebon. Yang terhormat sekretaris daerah dan para pejabat pemerintahan Kota Cirebon, para masyarakat dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini dengan ridhonya kita semua dapat hadir dan bersilaturahmi pada rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka memperingati hari jadi Cirebon ke-653. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini di ruang sidang yang mulia ini untuk memenuhi undangan dari pemerintah daerah Kota Cirebon dan juga dari Ketua DPRD Kota Cirebon untuk saya berbagi pengalaman dan informasi dalam rangka bersama-sama memajukan Kota Cirebon yang kita cintai. Sebagai warga Cirebon yang lahir dan hidup di Cirebon dan juga melaksanakan bisnis di Cirebon dan Jakarta, mudah-mudahan saya dapat memberikan sedikit informasi dan juga pengalaman saya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan Cirebon. Ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mengenai kemajuan Cirebon ke depan, dan yang kedua adalah mengenai sumber daya manusia yang kita harapkan Cirebon akan lebih maju dengan sumber daya manusia yang lebih maju.
Untuk hal yang pertama, yaitu untuk kemajuan Cirebon, seperti yang sudah kita ketahui bersama, hari-hari ini dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Ajis dan juga dukungan dari DPRD Cirebon dan Forkopindo Cirebon, alhamdulillah Cirebon kelihatan sudah sangat maju sekali. Sampai 10 tahun yang lalu, itu yang saya lihat, kalau hotel yang bagus besar itu hanya beberapa saja. Satu mungkin Hotel Gerage, kedua Hotel Santika, ketiga Hotel Prima. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Karena kebetulan pada saat itu saya sangat sibuk sekali di dalam membangun PLTU, berinvestasi di PLTU Kanci. Tetapi saat ini tidak hanya KFC yang ada, itu mall besar, kemudian juga ada waralaba yang tingkat internasional, ada McDonald, ada Pizza Hut, ada Starbucks yang sudah tersebar di Cirebon. Itu saya kira menandakan betapa hebatnya Cirebon, selain macet ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana Cirebon ke depan. Cirebon ini sebetulnya secara geografis, saya akan melihat secara geografis dan secara penduduk. Secara geografis, Cirebon dan juga Kabupaten Kuningan yang mengelilingi Cirebon ini sangat istimewa. Karena satu, dilalui oleh jalan tol Trans Java. Kedua, menghadap laut luas, jadi lautnya menghadap ke lautan yang luas. Ketiga, pantainya panjang, karena untuk PLTU, untuk pabrik itu harus pinggir pantai. Nah, yang keempat, sumber energi listriknya banyak tersedia di Cirebon. Ada PLTU di Indramayu, ada PLTU di Cirebon, ada saluran 500 kafe Jawa Bali. Jadi Cirebon adalah kota yang strategis secara geografis. Cuman sayangnya Cirebon dan Kabupaten Cirebon tidak ada sungai besar, karena sungai besar itu sangat penting untuk industri berat, seperti contohnya Tangerang, Karawang, Bekasi ya, atau Sidoarjo. Mereka mempunyai sungai besar dengan debit air yang cukup, sehingga dengan gampang industri berat bisa tumbuh di sana. Ada pabrik kendaraan bermotor, ada power plant, pembangkit listrik yang skala besar, ada kilang minyak, dan pokoknya industri besar ada di sana. Cirebon juga beda dengan Indramayu. Di Indramayu ada PLTU, di Indramayu ada pabrik petrokimia, malahan ada kilang minyak besar sekali milik Pertamina di sana. Karena Indramayu ada Sungai Cimanuk. Tetapi Cirebon dan Kabupaten Cirebon yang mengelilinginya, saya kira hampir tidak ada sungai besar kecuali sungai-sungai kecil ya. Jadi Cirebon secara geografis cocoknya mungkin hanya untuk industri-industri ringan seperti industri kreatif dan lain-lain. Secara kependudukan, nah ini yang paling hebat dari Cirebon, yang paling uniknya dari Cirebon. Cirebon yang 350, kota Cirebon yang penduduknya hanya 350.000 jiwa, itu dikelilingi oleh Kabupaten Cirebon yang penduduknya kalau tidak salah 2,2 juta jiwa, plus ada Indramayu, ada Majalengka, ada Kuningan, yang kalau ditotal secara keseluruhan Cirebon ini dikelilingi oleh 6 juta orang. Jadi persis kayak Jakarta. Jakarta itu kalau siang sibuk banget, kalau malam ya paling orang hanya tidur di Jakarta, ya orang Jakarta, selebihnya langsung keluar Jakarta. Jadi itulah keunikan Cirebon. Jadi Cirebon secara geografis dan secara sangat strategis, tetapi secara kependudukan ini lebih istimewa lagi. Jadi dengan penduduk yang 6 juta jiwa ini yang mengelilingi Cirebon, harusnya Cirebon akan bisa lebih maju lagi. Lebih maju Cirebon sebagai pusat perekonomian, yaitu pusat perdagangan, pusat logistik dan lain-lain. Contohnya seperti Jakarta. Jakarta tidak ada pabrik besar. Pabriknya ada di Tangerang, ada di Bekasi, ada di Karawang ya. Tetapi pusat kendalinya ada di Jakarta. Itu yang kita harapkan Cirebon ke depan. Mudah-mudahan, insya Allah. Jadi Cirebon sesuai dengan moto yang ada sekarang, yaitu mewujudkan kota kreatif berbasis budaya dan sejarah. Mudah-mudahan ke depan Cirebon tidak hanya menjadi kota sejarah, tidak hanya menjadi kota budaya, tidak hanya terkenal dengan kulinernya, karena kalau orang Jakarta, teman-teman saya kalau ke Cirebon mau ngapain? Cari makan. Nah itu adalah Cirebon keistimewanya. Tetapi Cirebon kemudian sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat logistik dan pusat lain-lain,
bisa memposisikan diri sebagai pusat penjualan produk-produk kreatif hasil kota Cirebon dan juga hasil dari daerah sekitar. Silahkan saja pabriknya di Plumbon, pabriknya di Palimanan, ya. Tapi mudah-mudahan Cirebon akan menjadi pusat. Jadi pusat itu misalnya pusat perdagangnya, ya kan? Atau kemudian bisa sebagai pusat back office. Jadi kalau back office itu kantor yang melayani kantor pusat di luar daerah. Jadi misalnya kantor pusat di Jakarta, di Surabaya atau di seluruh dunia, tetapi back office-nya bisa di Cirebon. Karena dengan kemajuan teknologi dan kemajuan digital, kemajuan dan sarana telekomunikasi yang sudah bagus di Cirebon, insya Allah Cirebon bisa menjadi kota seperti tadi saya contohkan, kota back office. Jadi mungkin pusat penjualan ada di Cirebon untuk melayani kantor-kantor pusat di seluruh dunia, atau menjadi pusat kantor administrasi. Jadi contohnya visa di Amerika itu kalau kita nelpon ada masalah, kalau kita telepon itu bukan ke Amerika tapi ke India. Atau misalnya ada bisnis tertentu call centernya ada di Singapura, kebanyakan ada di India karena India mungkin murah ya. Nah ini yang impian saya di Cirebon itu seperti itu, karena pernah perusahaan saya sampai 3 tahun lalu kita mempunyai back office yang besar sekali di Yogyakarta. Jadi pekerjaan engineering, mendesain kilang minyak, mendesain power plant, itu kita kerjakan di Yogyakarta dan hasilnya dikomunikasikan dan dikirim ke Jakarta secara digital melalui sarana telekomunikasi. Itulah impian saya dan mudah-mudahan Cirebon akan maju seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, tadi secara geografis saya cerita bahwa Cirebon mungkin kurang cocok kalau industri berat ya, karena kotanya cuma 37 km persegi dan tidak ada sungai besar yang dekat dengan Cirebon. Tapi mungkin ada yang tanya, ada pertanyaan, kok ada PLTU Kanci yang besarnya 600 mega dan 1000 mega. Nah, ini sebagai informasi saja, kebetulan saya mendapat kesempatan di sini. Perusahaan saya, grup saya bersama-sama dengan investor dari Korea dan Jepang berinvestasi pada listrik swasta, kalau bahasa Inggrisnya IPP, Independent Power Producer. Jadi kita yang membangun, kita yang membiayai, kita yang mengoperasikan, kemudian listriknya secara kontrak selama 25 tahun dan 30 tahun harus dibeli oleh PLN. Nah itu ada di Kanci. Itu proyeknya totalnya 850 juta dolar sama 2 miliar dolar, jadi 2,8 miliar dolar. Nah itu bisa terjadi tanpa sungai, tanpa air baku yang besar, karena untuk pendinginan dan untuk menghasilkan uap yang begitu besarnya itu diperlukan 16.000, totalnya 16.000 meter kubik per detik. Nah, airnya bukan dari sungai, ini mahal sekali. Kalau di tempat lain, di Muara Karang, di Poiton, air laut dibikin kayak sungai, masuk ke power plant, kemudian air laut itu dibuat sebagai pendingin. Di Kanci air lautnya dimurnikan, jadi tidak boleh tuh ada mineral-mineral, karena kalau ada mineral dengan kecepatan yang tinggi itu bisa merusak besi-besi di dalam mesinnya. Air laut ini yang tadi 16.000 meter kubik per detik itu setelah dimurnikan disirkulasikan di dalam power plant itu, jadi tidak dibuang ke laut. Kita hanya mengambil air dari laut lagi, kalau betul-betul kurang itu pun hanya sedikit saja, setiap bulan sedikit saja. Jadi air itu sekali diambil ya sudah diputar-putar. Itu saya kira sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi itu untuk menjaga polusi, dan kebetulan tahun 2014 power plant Cirebon yang nomor 1 yang 600 megawatt mendapat anugerah award di level Asia sebagai power plant terbersih, karena power plant tersebut memakai teknologi yang mutakhir, yaitu super critical boiler dan ultra super critical boiler. Jadi kalau saya cerita, insya Allah kapan-kapan kalau ingin melihat ke PLTU bisa saya antar ya. Nah ini saking tingginya temperatur sehingga bisa memenuhi persyaratan polusi di Indonesia. Jadi itu mendapat award di tingkat ASEAN. Nah ini kalau tadi bicara tentang air yang 16.000 meter kubik per detik ya, mungkin bisa saya gambarkan 16.000 meter kubik per detik air yang murni ini, itu kalau untuk minum masyarakat Cirebon itu lebih dari cukup itu.
Nggak tahu Cirebon mungkin hanya perlu 8.000 atau 10.000 meter kubik per detik ya. Ini 16.000 meter kubik per detik air laut untuk kebutuhan power plant dan selalu diputarkan. Jadi selama umurnya PLTU itu air ini tidak akan keluar, di situ-situ aja muter aja. Itu tentang PLTU. Nah, ini mengenai hal kedua. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Cirebon ini mudah-mudahan bisa memposisikan diri sebagai pusat perekonomian daerah Cirebon. Nah, untuk bisa mencapai itu tentunya diperlukan sumber daya manusia yang cukup baik, yaitu dalam menghadapi era globalisasi, untuk menghadapi perkembangan digitalisasi, telekomunikasi dan macam-macam. Jadi peningkatan kemampuan sumber daya manusia warga Cirebon, saya rasa kita semua setuju itu adalah hal yang sangat penting. Nah, untuk hal kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan hal yang kedua, yaitu bagaimana kita harus memberikan perhatian lebih kepada sumber daya manusia di Cirebon. Ingin saya sampaikan bahwa sejak tahun 1976 secara pribadi saya telah memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi Cirebon, beasiswa gratis untuk kuliah di berbagai universitas di Indonesia. Awalnya hanya saya umumkan siapa-siapa yang bisa masuk ke Elektro ITB seperti saya, kasih tahu saya pasti kasih. Tapi ternyata yang masuk Elektro ITB angkanya paling di bawah 5 orang. Jadi karena dananya cukup besar, jadi pada saat itu dana yang saya sisihkan sampai 10 tahun pertama saya memberikan beasiswa, 30% penghasilan saya sisihkan khusus untuk beasiswa. Dan itu uang yang tidak sedikit ya. Tapi kemudian setelah berkembang, karena mahasiswa ITB itu sedikit, akhirnya saya juga memberikan ke berbagai universitas, ke Universitas Indonesia. Tadinya hanya untuk Elektro ITB, tapi ternyata yang banyak sekarang malahan kedokteran UI, ada juga dari UGM Gajah Mada, ada dari Universitas Diponegoro, ada dari Universitas Jenderal Sudirman, ada dari Erlangga, ada dari ITS. Pokoknya kalau mau menulis syarat, di sekolahnya bagus, kegiatan ekstrakurikulernya juga bagus, dan punya potensi untuk memajukan Indonesia, insya Allah saya kasih. Dari situ ya. Gagasan untuk memberikan beasiswa ini itu muncul pada saat saya masuk ke ITB. Jadi ini cerita, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saat saya masuk ITB, ayah saya yang pengusaha gula, garam, batik, itu secara ekonomi bangkrut. Jadi rumah ayah orang tua saya di Jalan Kartini 42, persis nempel ke Hotel Luxon, yang sekarang mungkin rumahnya ibu almarhumah Notaris Morini, itu terpaksa harus dijual. Juga kantor dan gudang-gudang di Jalan Semagelung terpaksa dijual untuk bayar hutang ke bank. Padahal saya dan berlima dengan kakak saya itu sedang kuliah di Unpad dan ITB yang biayanya juga tidak mahal, tidak murah, yang mohon maaf. Jadi terpaksa saya kakak beradik itu harus bekerja macam-macam. Ada yang menjadi detailman, detail woman karena kakak saya yang perempuan, ada yang menjadi guru honorer di SMA negeri di Pasir Kaliki Bandung, dan saya memberikan bimbingan tes kepada anak-anak Cirebon yang akan tes di Bandung. Sangat sengsara hidupnya. Itu kalau saya boleh cerita, makan saja, ini kebetulan ada cucu saya, ada istri saya, ada anak saya yang mungkin kehidupan mereka berbeda. Anak saya ada di Amerika sekolahnya, mantu saya di Singapura, dan itu mungkin tidak merasakan bagaimana orang tuanya dulu sengsara sekali. Makan saja, ini seperti tahu anak-anak saya, makan saja hanya makan bubur, itu pun sehari sekali bubur kalau ada. Apa yang saya lakukan untuk saya bisa makan siang? Saya dengan model jaket ITB saya pura-puranya jadi panitia. Di ITB itu sering sekali ada acara promosi doktor, ada acara wisuda,
ada acara seminar, pokoknya dengan jaket saya siang-siang pura-pura bantu-bantu jadi pendaftaran lah, apapun juga. Yang penting saya dapat box, snack box, itu udah lebih cukup buat saya. Saya sampai menangis kalau sangit itu. Itulah samsaranya saya. Rumah pun untuk berlima, setiap tahun kita harus pindah dari tahun ke tahun untuk mencari rumah yang jauh lebih murah, walaupun kecil. Mungkin untuk orang Bandung, saya tinggalnya aja di daerah Sedang Serang, di Gang Tilil, itu pindah itu tiap malam. Itu rumah itu yang betul-betul daerah, bukan kumuh lah ya, daerah padat, becak saja tidak bisa masuk. Anda bisa bayangkan, kita kalau malam pindahan rumah itu terpaksa nyewa becak hanya sampai di ujung gang. Isinya kasur butut, kopor butut, sepatu butut, dan yang banyak adalah buku-buku. Itulah kesengsaraan kita. Tapi semua kita berlima, alhamdulillah bisa berhasil, kuliah selesai. Yang menjadi kunci waktu itu, mengapa gagasan saya muncul, waktu itu pada semester ketiga, naik ketiga, perusahaan minyak namanya PT Caltex, California, Texas, ya perusahaan asing yang bergerak di Pekanbaru, itu memberikan beasiswa ke saya. Beasiswanya sangat sederhana sekali, harus menunjukkan sebagai 10 mahasiswa terbaik dengan nilai terbaik, dan alhamdulillah saya dapat itu beasiswanya. Bayangkan, Caltex yang pasti tidak kenal saya aja nggak kenal kok, denger aja baru setelah lihat pengumumannya, itu memberikan beasiswa yang cukup buat saya, cukup untuk hidup. Uang kesehatan pun saya dapat 3 penggantian. Yang istimewa lagi apa? Setahun 2 kali saya boleh pesan buku 2 biji, setahun 2 kali, A 2 biji, dari mana pun juga. Jadi saya pesan buku-buku handbook yang mahal, yang sekarang mungkin harganya $400 1 biji. Saya kadang-kadang kalau mengingat itu, hebat sekali ya, tanpa kenal orangnya memberikan beasiswa. Itulah yang kemudian memacu saya, dengan bantuan orang lain, dengan bantuan perusahaan lain yang saya tidak kenal, dan mereka pun pasti tidak kenal saya bisa lulus. Sehingga pada saat itu lulus, tekad saya satu, saya akan memberikan beasiswa, saya akan membantu warga-warga Cirebon yang berprestasi dari segi akademis dan berprestasi dari segi olahraga untuk kuliah yang hebat ya. Seperti tadi kita perlu SDM Cirebon yang hebat, yang bisa menghadapi kemajuan digitalisasi, kemajuan teknologi, kemajuan telekomunikasi yang berkembang cepat. Jadi alhamdulillah ya, sampai hari ini banyak sekali alumni beasiswa Edi Danu yang sudah sukses. Mereka banyak yang berkarir di Eropa, ada yang di Arab Saudi menjadi bos Nokia, perusahaan raksasa Nokia di Medina. Bukan TKI, mohon maaf, ini adalah tenaga ahli dengan gaji sama dengan gaji internasional mereka itu. Ada yang di Uni Emirat Arab, ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia, dan tentunya di seluruh Indonesia. Ini adalah bukti bahwa dengan dorongan dan bantuan warga Cirebon itu hebat-hebat sebetulnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau bisa melihat, ingin melihat bagaimana warga Cirebon, pemuda-pemudi Cirebon yang hebat-hebat. Kebetulan saya kalau ke luar negeri, saya akan cari siapa itu orang Cirebon yang hebat di sana. Saya ke Oslo, saya ke New York, saya ke London, macam-macam ya. Saya ke Medina, kebetulan saya naik haji, tiba-tiba ketemu orang Cirebon. Anda bayangin nggak? Ketemu orang Cirebon dengan Pak Edi Danu ya? Iya, Anda siapa? Loh, saya kan beasiswa Edi Danu. Aduh, mohon maaf, saya memberi beasiswa tidak pernah ketemu orangnya, tidak pernah, paling fotonya aja, ya foto kan lupa. Jadi alhamdulillah di Masjid Nabawi Madinah saya bisa bertemu dan bisa mewawancarai alumni Cirebon, alumni beasiswa Edi Danu yang menjadi bos Nokia di Medina. Itu contoh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin melihat kehebatannya warga Indonesia, khususnya warga Cirebon, bisa lihat di YouTube. Jadi ketik aja di YouTube-nya Edi Danu, EDDYDANU, EDDYDANU, Edi Danu. Di situ ada beberapa. Ya mudah-mudahan itu untuk mendorong kita semua, terutama nih ibu-ibu nih. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu tuh paling doyan kalau, wah anak saya mudah-mudahan jadi bupati, wah anak saya mudah-mudahan jadi wali kota gitu kan.
Ibu-ibu yang penting. Kalau bapak-bapaknya sih biasanya cuek-cuek aja lah, ya kan? Ibu-ibu tuh yang mendorong biasanya, nganter anak ke sekolah, kalau nggak terima juga telepon kepala sekolahnya. Itu ibu-ibu itu, saya tahu banget itu, ya. Harus begitu, harus begitu. Cari sejuta cara supaya anak-anak kita maju. Kapan lagi kalau nggak sekarang majunya, ya? Jadi ibu-ibu nih, mohon maaf nih, bapak-bapak ya silahkan ngikutin lah. Pastikan anak-anak kita maju, ya, dari segala macam cara, dengan segala macam cara, tentu dari halal ya. Nah, jadi tolong bisa dilihat di Edi Danu YouTube ya, EDDYDANU. Itu ada beberapa saya wawancara, ada di London, ada yang di Oslo, ada yang di Madinah, dan macam-macam lah. Mudah-mudahan itu menarik. Nah, ini tadi mengenai beasiswa ya. Jadi selain saya dan juga ada rekan-rekan saya sudah mulai berikan beasiswa, saya juga mengharapkan ini sesuai dengan tadi pidatonya Pak Wali Kota berkali-kali, gotong royong, gotong royong, gotong royong. Apalagi dengan tagline-nya tadi ngobeng yuk. Nah, ini ngobeng ini saya sebagai orang Cirebon mengartikannya betul bersama-sama, ya kan? Jadi kalau orang pesta itu yang ngobengnya banyak banget itu, yang bantu-bantunya ya. Itu gotong royong. Jadi saya mengharapkan mudah-mudahan ada gerakan gotong royong untuk membantu pemuda-pemudi Cirebon yang berprestasi baik dalam akademis maupun olahraga untuk bisa maju. Gotong royong memberikan beasiswa. Beasiswanya bisa di masing-masing SMA, cari dananya, harus carilah, harus usaha. Atau mungkin di antara alumni-alumni SMA, atau mungkin di antara alumni-alumni universitas, mungkin alumni ITB, alumni Unpad, alumni Jenderal Sudirman. Silahkan berkumpul, kumpulin dana, berapapun juga. Ya mohon maaf, itu kuliah di Bandung, di Jogja, dimanapun juga mahal untuk orang Cirebon, mahal sekali. 1 bulan itu kalau tidak 2 juta untuk hidupnya kurang itu, belum lagi uang kuliahnya. Jadi kalau saya jumlah-jumlah itu kira-kira 1 tahun itu kira-kira kalau itu normal ya 50 juta rupiah 1 orang. Kalau 4 tahun 200 juta per orang. Ini bisa dibayangkan. Jadi tanpa gotong royong saya kira akan sulit bagi warga Cirebon untuk bisa kuliah di tempat-tempat yang bagus. Nah, sekalian juga nih, mudah-mudahan pemerintah daerah Cirebon kalau seandainya ada perda-perda atau mesti perda olahraga gitu ya, mudah-mudahan tolong dimasukin untuk membantu menjamin ya masa depan dengan beasiswa, dengan atlet-atlet yang berprestasi di Cirebon. Nah, ini harus ini. Tanpa itu tidak akan pernah ada atlet di Cirebon yang bisa maju, karena nggak ada sampingannya yang bisa dia peroleh kecuali hanya tepuk tangan dan mungkin uang sedikit dan sertifikat. Tapi kalau dia diberikan beasiswa untuk kuliah yang bagus, insya Allah itu akan sangat berguna bagi mereka. Nah, jadi mudah-mudahan ya, ini ada Pak Wali Kota, ada bapak-bapak, ibu-ibu dari anggota DPRD, tolong dukung ada perda yang bagus untuk gotong royong memberikan beasiswa ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang hal-hal yang saya sampaikan ini akan bermanfaat bagi kemajuan Kota Cirebon. Dan akhir kata, semoga dalam kepemimpinan Pak Nasruddin Aziz dan dukungan seluruh anggota DPRD dan juga dukungan dari Forkopimda, Kota Cirebon akan tetap kondusif untuk menarik investasi demi kemajuan perekonomian Cirebon dan demi kesejahteraan masyarakat Cirebon yang jauh lebih bagus. Semoga jalinan komunikasi ini tidak hanya pada momentum Hari Jadi Kota Cirebon, tetapi juga dalam kegiatan lainnya dalam upaya lebih memajukan Kota Cirebon. Dan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat Hari Jadi Kota Cirebon ke-653. Majulah Cirebon, jayalah Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Pak.